Market Movers pekan kelima di bulan April 2021. Fokus pasar pekan ini tertuju pada pertemuan The Federal Reserve Amerika Serikat, Bank of Japan, dan pertemuan OPEC+. Sedangkan pergerakan dari tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS masih berpeluang menjadi sentimen penggerak bagi dolar AS dan harga emas. Mengawali pekan ini, laporan indeks sentimen bisnis dari lembaga Ifo di Jerman selama bulan Maret akan dirilis jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jika hasil laporan tersebut lebih rendah dari ekspektasi, euro dolar berpotensi untuk turun. Jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, AS akan merilis data pesanan barang tahan lama di periode bulan Maret. Data ini mengukur besarnya perubahan pesanan untuk barang-barang tahan lama di AS. Bila terjadi peningkatan pada laporan pesanan ini, memberikan indikasi kesehatan ekonomi negara tersebut dan berpeluang menopang dolar AS menguat, sehingga harga emas berpotensi melemah. Pada waktu yang tentatif di pagi hari ini, Bank of Japan akan melaporkan kebijakan moneter terbarunya. Bila tidak ada langkah yang mengejutkan dan outlook ekonomi dari BOJ bercenderung dovish, dapat melemahkan yen Jepang, sehingga dolar yen berpotensi bergerak naik. Diikuti oleh laporan indeks harga konsumen inti tahunan Jepang untuk periode April yang akan dirilis jam 12.00 di siang harinya, dan dolar yen berpeluang kembali mendapat dukungan naik jika hasil di bawah ekspektasi. Laporan survei penjualan yang terrealisasi dari lembaga Confederation of British Industry untuk periode April pada jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pound sterling dolar berpeluang menguat jika hasil data tersebut lebih baik dari ekspektasi. Pada malam harinya, AS akan merilis 3 laporan ekonomi, diawali dengan indeks harga perumahan di bulan Februari pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu, laporan Consumer Confidence bulan April dari The Conference Board, serta indeks manufaktur wilayah Richmond di periode April. Keduanya pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Harga emas berpotensi turun jika hasil dari laporan-laporan tersebut lebih baik dari ekspektasi. Mengawali hari Rabu ini, jam 6.50 waktu Indonesia bagian Barat, Jepang akan merilis data penjualan retail tahunan untuk periode bulan Maret. Dolar yen berpotensi naik jika hasilnya lebih rendah dari ekspektasi. Selanjutnya, laporan indeks harga konsumen kuartal pertama dan neraca perdagangan bulan Maret Australia akan dirilis jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bila kedua data tersebut dirilis lebih rendah dari ekspektasi, dolar Australia berpeluang melemah menekan AUD USD turun. Jam 13 waktu Indonesia bagian Barat, lembaga GfK akan melaporkan survei tingkat kepercayaan konsumen Jerman untuk periode April. Bila indikasi tingkat kepercayaan konsumen negara tersebut turun di bawah ekspektasi, dapat menunjukkan turunnya minat beli konsumen dan terhambatnya roda ekonomi di Jerman, sehingga euro dolar berpeluang melemah. OPEC dan rekan negara produsen minyak mentah non-OPEC dijadwalkan akan bertemu pada hari ini. Pasar menantikan kebijakan terbaru dari OPEC Plus terkait pelonggaran pembatasan produksi minyak mentah yang dikabarkan akan berlaku di bulan Mei mendatang. Jika OPEC sepakat untuk menaikkan tingkat produksi minyak mentah, maka harga minyak mentah berpeluang turun. Malam harinya, Kanada dijadwalkan merilis laporan penjualan retail bulanan periode Februari pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jika hasilnya di bawah ekspektasi, USD CAD berpotensi naik. Pada saat yang sama, AS akan melaporkan data Good Trade Balance dan laporan awal Wholesale Inventories di periode Maret. Jika kedua data tersebut dirilis lebih baik dari ekspektasi, dolar AS berpotensi naik menekan harga emas untuk turun. Seperti biasa, laporan mingguan cadangan minyak mentah AS dari Lembaga Energy Information Administration (EIA) pada jam 21.30 WIB akan dirilis. Jika terjadi peningkatan pada cadangan minyak mentah, harga minyak dapat kembali tertekan turun. Jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, The Fed akan melaporkan kebijakan moneter terbaru dan outlook ekonomi mereka.
diikuti konferensi pers oleh Gubernur The Fed, Jerome Powell, 30 menit setelahnya. Jika outlook ekonomi Amerika Serikat dari The Fed tetap berada dovish, dolar AS berpotensi tertekan turun, sehingga menopang harga emas untuk naik. Pada hari Kamis, Selandia Baru akan melaporkan data trade balance di periode Maret pada jam 5.45 waktu Indonesia bagian Barat dan laporan final business confidence bulan April yang dilaksanakan oleh grup perbankan Australia dan New Zealand. Jika kedua hasil tersebut dirilis lebih baik dari ekspektasi, New Zealand US dollar berpotensi menguat. Hari ini, Jerman akan melaporkan hasil awal laporan Consumer Price Index di periode April untuk waktu yang tentatif. Dan unemployment claim bulan Maretnya pada jam 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Jika CPI Jerman meningkat dan klaim pengangguran turun, dapat menjadi petunjuk membaiknya ekonomi negara tersebut dan menopang nilai tukar mata uang euro dolar untuk naik. Kamis malam hari, rangkaian data ekonomi AS seperti laporan advance GDP kuartal pertama dan unemployment claims mingguan AS akan dirilis pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Serta laporan penjualan perumahan yang tertunda untuk periode Maret pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jika hasil data GDP dan perumahan meningkat, serta terjadi penyusutan pada klaim pengangguran di AS, dolar Amerika Serikat berpeluang menguat akan menekan harga emas untuk turun. Jumat pagi hari, laporan CPI inti tahunan Jepang periode April dan tingkat pengangguran periode Maret akan dirilis pada jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diikuti laporan awal industrial production bulanan untuk periode Maret, 20 menit berselang. Jika hasil CPI dan tingkat hasil industri Jepang turun, serta naiknya tingkat pengangguran negara tersebut, yen Jepang berpotensi untuk melemah, mengangkat dolar yen untuk naik. Selanjutnya, Tiongkok akan melaporkan data indeks manufaktur PMI periode April, diikuti laporan PPI kuartal pertama Australia 30 menit setelahnya. Laporan ekonomi Tiongkok sebagai rekan kerjasama ekonomi Australia biasanya dapat menggerakkan sentimen nilai tukar dolar Australia. Jika data Tiongkok dan Australia lebih baik dari ekspektasi, AUD USD berpeluang untuk naik. Tengah hari ini, laporan tingkat kepercayaan konsumen Jepang untuk April akan dirilis, dan hasil yang lebih baik berpeluang menekan dolar yen untuk turun. Selanjutnya, laporan dari zona euro pada jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu laporan estimasi awal CPI periode April dan GDP awal kuartal pertama, menjadi peluang penggerak mata uang bersama euro. Jika hasil rata-rata tersebut di bawah ekspektasi, euro dolar berpeluang melemah. Malam hari, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kanada akan melaporkan data GDP bulanan periode Februarinya dan dolar Kanada berpeluang naik jika hasilnya di bawah ekspektasi. Di waktu bersamaan, AS akan merilis data pendapatan perseorangan di bulan Maret. Diikuti laporan indeks PMI wilayah Chicago untuk April pada jam 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan laporan revisi tingkat kepercayaan konsumen dari University of Michigan periode April yang akan dirilis 15 menit setelahnya. Bila hasil ketiga laporan tersebut di bawah ekspektasi, dolar AS berpeluang tertekan turun dan menopang harga emas untuk menguat. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.